Halo Gabuters, kembali lagi di Gabut Channel. Channel yang isinya akan memberikan nutrisi untuk batang kalian tentunya. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul My Little Baby Jaya. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan seorang gadis remaja SMA yang dibully temannya karena terlahir miskin sehingga membuatnya mengakhiri hidupnya. Gimana kelanjutan ceritanya? Simak videonya. Berlatar belakang sebelum TikTok menyerang, cerita bermula ketika seorang pria tua berkebutuhan khusus bernama Wonsol yang sangat senang karena putri tunggalnya berhasil diterima di sekolah terbaik di sana. Wonsol pun langsung berlari ke gereja untuk memberitahu anaknya yang saat itu sedang melakukan paduan suara yang bernama Jaya. Keesokan harinya, saat Jaya pertama kali masuk sekolah, Jaya pun duduk sendirian. Tetapi beberapa saat kemudian, Jaya pun didatangi oleh 3 perempuan yang diketuai oleh Hisun. Dan Hisun pun mengusirnya karena itu adalah tempat duduknya. 야, 귀 안 들려? 너 김호가 앉던 짝이랑 자리 다 있거든? 어차피 여긴 다들 예중 출신이라 옛날에 앉던 어디로 가? Lalu Jaya pun duduk di sebelah wanita yang bernama Min. Di lain tempat memperlihatkan ayah Jaya yang sedang mencari tempat untuk berjualan. Dan karena dagangannya berbeda, penjual setempat pun mengizinkan ayah Jaya untuk berjualan di sana. Keesokan harinya saat Jaya bersekolah, kakak kelas yang bernama Yejung pun datang untuk perekrutan anggota paduan suara. Jaya pun menunjukkan bakatnya yang membuat semua orang kagum dengannya, terutama si Yejung. 어느 선생님한테 레슨 받았니? Saat jam istirahat, Jaya pun makan di kantin, ditemani oleh teman barunya yang bernama Min itu. Min menjelaskan kalau belum pernah ada yang mengalahkan Yesun dalam hal paduan suara, tetapi Jaya berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berteman dengan baik. 누구야? 우리 아빠. 동상 누구? 제 딸이에요. 그 성악혼다는 그. Keesokan harinya, Jaya dan beberapa teman paduan suara pun datang ke suatu tempat untuk ngecamp. Saat itu, mereka semua menceritakan pekerjaan keluarganya. Dan di sini, Jaya pun berbohong kalau ayahnya adalah pebisnis pakaian yang besar, yang membuat si Yejung semakin tergila-gila dengan Jaya. 우리 아빠 의류 쪽 사업해. 대박. 사업? 대박. 브랜드는? 매장하시면서 너 뒷바라지하기 힘드시겠다. Pagi hari pun tiba, Jaya pun jalan-jalan ke danau untuk melatih vokalnya. Dan dia bernama Bora, yang saat itu ingin menemani Jaya. Namun tiba-tiba, Yejung yang tak lain adalah gebetan Yesun itu, datang memeluk dan mengatakan kalau dirinya menyukai Jaya. Dan mereka pun bentrok di semak-semak. Anjir, kok gampang banget sih, tinggal bilang aku suka padamu dan dapat enak. Anjing, lanjut. Namun saat bentrok, Bora yang saat itu berniat untuk menemani Jaya malah tak sengaja melihat mereka yang sedang enak-enak. Bora yang terkejut pun merekam kejadian itu dan melaporkan ke Yesun yang membuatnya marah. 왜? 혜선이 네가 이럴까 봐
Tak terima dengan hal itu, Yesun dan teman-temannya pun mengancam si Min untuk berbicara jujur kehidupan Jaya yang sebenarnya. 어때? 나 그립지? 둘째, 정확한 대답 나온다. 셋째, 첫째, 빠른 대답 나온다. 7,000원 대. Mengetahui kalau Jaya orangnya miskin, si Yesun pun melaporkan ke Yejung. Yejung pun datang ke rumah si Jaya untuk memarahinya dan mencocorkan sebatang rokok ke semengkonya si Jaya karena telah membohonginya. 넘보지도 않았고 왜 이래요 선배? 야. 뭐? Malam harinya, Jaya pun menemui si Yesun untuk meminta maaf. Jaya meminta maaf agar si Yesun tidak mengganggunya di sekolahan. Namun, Yesun pun malah mengejek si Jaya karena miskin dan ayahnya yang berkebutuhan khusus, yang membuat Jaya marah dan mereka pun baku hantam. 넌 도야이고 원수라 열받아? 아빠 얘기야. 나 못 참아. 주제 파악하라고 씨발아. 아, 우리 아빠 모욕하지 말랬지. 한 번만 더 아빠 얘기. Pihak sekolah pun mengetahui hal tersebut. Dan orang tua Yesun pun meminta sahabat Jaya yaitu si Min untuk menjadi saksi dan diminta berbohong saat rapat. Dan drama pun dimulai. Min menjelaskan bahwa si Jaya sering membuli dan memukuli temannya. Jaya yang mendengarnya pun kecewa terhadap yang dibicarakan si Min. Tapi di balik itu, Jaya pun tahu kalau Min sedang diancam. Ayah Jaya pun memohon kepada kepala sekolah agar Jaya tak dikeluarkan dari sekolahannya. Namun usaha itu sia-sia. 일어나. 그런 거 아니라니까? 이런 일은 예고돼 있었던 거 아닌가? 이 학교는 뭐 귀족만 다녀요? 올 수도 없고. 가난한 게 죄인가요? Setelah dikeluarkan dari sekolah, Jaya pun berbicara kepada ayahnya. Kenapa? Pasti orang-orang miskin seperti kita yang menjadi korban. 그나마 남은 자존심마저 버려야겠어. 이 잘난 사람들 속에서 살고 싶어? 그렇게 살고 싶냐고. Jaya yang tak bersekolah pun akhirnya bekerja di sebuah minimarket milik temannya. Saat bekerja, tiba-tiba Min pun datang untuk meminta maaf. Dan Jaya pun menjelaskan kalau dirinya akan baik-baik saja. Faktanya, Jaya telah melaporkan hal tersebut ke Departemen Pendidikan. Yejung pun mengetahui kalau dirinya dilaporkan. Tak terima dengan hal tersebut, Yejung pun memutuskan untuk balas dendam. 여학생들 사이에서 일어난 일이거든요. 하지 않게 조용히 처리하세요. Jaya yang saat itu berulang tahun pun didatangi teman-teman kelasnya. Namun, bukannya merayakan ulang tahun, Jaya malah digenjot teman-teman satu kelasnya secara bergilir. Gila sih lu, bayangin aja coy, digenjot berapa orang aja tuh. Bener-bener gila sih ini film. 와, 검사해보면 되지. 뭐 하는 거야? 안 놔! 야, 고민경. 뭐야? 술 많이 Setelah digenjot, Jaya diancam akan menyebarkan videonya kalau tidak mencabut tuntutannya. Pada akhirnya, Jaya pun mencabut tuntutannya. Namun, karena video itu belum dihapus, setiap saat Jaya dipaksa melayani mereka yang mempunyai video. Bahkan, Jaya diperlakukan seperti mainan olehnya. 자, 안에 있는 거 다 알아.
Jaya yang semakin tertekan pun akhirnya mengajak ayahnya pulang ke kampungnya dulu. Namun, karena dagangan ayah Jaya sedang laku keras, ayahnya pun menjelaskan kalau dirinya sudah terbiasa dengan keadaan kota. Jaya yang stres pun hanya bisa pasrah dan menuliskan isi hatinya ke buku miliknya. Setelah menuliskan isi hati dan kisah pedihnya, Jaya pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung di scene awal tadi. Ayah Jaya pun membaca buku milik Jaya yang membuat dirinya merasa kesal hingga kolesterolnya naik. Ayahnya yang mengetahui kalau anaknya telah terbuli, tak terima dan akan membalaskan dendam. Lalu, tiba-tiba Min pun datang dan menjelaskan semua yang terjadi. Dan itu membuat ayah Jaya semakin darah tinggi. Keesokan harinya, terlihat si Min yang sedang meminta si Yesun dan teman-temannya untuk meminta maaf kepada keluarganya Jaya. Namun, si Yesun malah semakin centil dan menghinanya. 애를 기분 점치게 할래? 니들은 정말 나쁜 애들이야. Tiba-tiba, ayah Jaya pun datang dari belakang dan menyiram muka Yesun dan temannya menggunakan air keras. Singkat cerita, ayah Jaya pun berhasil meringkus para lelaki yang sudah menggenjot si Jaya. Dan mereka pun dibunuh dengan cara yang sadis. Namun, tidak dengan si Yejung. Yejung dibawa ke danau dan dipaksa untuk menelan kail yang besar dan dijeburkan ke danau. Setelah selesai balas dendam, ayah Jaya pun memutuskan untuk bunuh diri karena kebahagiaan satu-satunya yaitu si Jaya sudah tiada dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film My Little Baby Jaya. Film yang cukup menguras air mata kalau kalian nonton filmnya. Dan sekian dulu dari saya, semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya.